Hello friends, and as usual, don't forget to subscribe my channel, like, share, because subscription is free. And welcome back in our channel, Natasha Dianti Putri. Good afternoon friends, dimanapun kalian berada. You can see what is the difference from me. Yeah, yes, I'm using microphone. Jadi, saya tidak perlu lagi teriak-teriak dalam menjelaskan. Cukup dengan suara yang saya miliki dengan volume yang memadai, saya sudah bisa menjelaskan apapun all about in English. Oke? Ya, bukannya pamer sih, cuma sekedar I want to tell you that I have a microphone. Yep, I think that's enough to tell you about my new microphone. So let's start the lesson for today. Delapan manfaat belajar bahasa Inggris. Okay? Jadi, actually this is material. It's not about the material. So maybe I can change the material into the sharing session because I'm not an expert in here. I just want to tell you about why I know concern to the benefit of studying in English, okay? Jadi di sini saya akan lebih tepatnya bukan membagi materi ya, tapi lebih kepada sharing session atau sesi berbagi mengenai apa saja sih manfaat yang kita dapatkan ketika belajar bahasa Inggris. Jadi, let's check this out. Well, the first is kebutuhan akademis. Pernah nggak teman-teman itu flashback di zaman SD, SMP, SMA? Setiap ada ujian, pasti kita ketemu dengan pelajaran bahasa Inggris. Kenapa coba? Yap, karena pendidikan di Indonesia itu mewajibkan kita tahu minimal hal dasar dalam bahasa Inggris. Lanjut lagi di jenjang berikutnya yaitu perguruan tinggi, universitas, institut, atau sekolah tinggi. Kita walaupun tidak ambil jurusan bahasa Inggris ataupun sastra Inggris, tetapi tetap saja kita ketemu dengan pelajaran tersebut. Ya, basically, pada dasarnya ya teman-teman, pelajaran bahasa Inggris itu merupakan kebutuhan akademis yang tidak bisa kita hindari. Maka mengacu pada hal tersebut, ada baiknya nih ya, kalau teman-teman belajar bahasa Inggris itu dari kecil. Jadi pesan saya buat orang tua yang sudah memiliki anak, ya ada baiknya itu kalau kalian mengajarkan anak Anda bahasa Inggris sedini mungkin. Paling tidak, bawalah mereka ke tempat kursusan atau lembaga yang berbahasa Inggris, ataukah bangun kebiasaan atau lingkungan berbahasa Inggris in your home. Speak up, speak up, speak up. The second is bisa mendapat beasiswa di luar negeri. Nah, hampir sama dengan poin sebelumnya yang merupakan kebutuhan akademis. Adapun manfaat yang kita dapatkan jikalau kita tekun dalam belajar bahasa Inggris itu, teman-teman bisa mendaftarkan diri ke universitas-universitas yang ada di luar sana untuk melanjutkan studinya, apakah itu jenjang S1, S2, ataupun S3. Yang jelas, teman-teman memiliki kesempatan untuk mendaftarkan diri kalian dengan memenuhi beberapa persyaratan seperti adanya TOEFL dan IELTS. TOEFL itu Test of English as a Foreign Language, sedangkan kalau IELTS adalah International English Language Testing System. Jadi, jika teman-teman memiliki impian untuk belajar di universitas terbaik yang ada di dunia seperti Oxford, Stanford, Cambridge, Harvard, dengan bantuan beasiswa full funded, jadi teman-teman harus pertimbangkan kalau misalnya kalian sudah harus belajar bahasa Inggris sesegera mungkin. Oke? The third is membuka tempat kursusan. Nah,
Saya ingat bahwasanya ada sebuah hadis yang berbunyi, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Kalian tentu bisa mengambil kesimpulannya kan? Jadi kalau teman-teman expert atau ahli dalam bidang bahasa Inggris dan memiliki jiwa pengajar, guru, ataupun mentor, maka tidak ada salahnya kalau teman-teman membuka tempat kursusan atau lembaga belajar bahasa Inggris. Toh, dari situ teman-teman bisa mendapatkan banyak keuntungan, seperti yang pertama adalah teman-teman bisa mereview kembali ilmu teman-teman. Yang kedua, dapat berbagi ilmu kepada orang lain. Dan yang ketiga tentunya dengan adanya lembaga bahasa Inggris tersebut, teman-teman bisa menghasilkan uang. Manfaat yang keempat adalah menjadi translator and interpreter. Nah, pada manfaat yang keempat ini mungkin lebih menjurus pada dunia pekerjaan, yang dimana kita dipekerjakan untuk atau sebagai penerjemah buku, novel, film, konferensi pers, atau pada saat diskusi antar dua kepala negara yang memiliki bahasa yang berbeda. Nah, dengan pekerjaan seperti ini, kita tidak memerlukan modal sepeserpun. Kenapa? Karena kita cuma mengandalkan ilmu kita dan juga bahasa Inggris yang kita miliki. Jadi sangat mudah dan banyak manfaat yang kita dapatkan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, yang kelima itu adalah menjadi tour guide atau pemandu wisata. Teman-teman pernah nggak bayangkan bisa jalan seharian dengan bule? Kalau teman-teman pernah membayangkan hal tersebut dan teman-teman ingin mewujudkannya, ayo jadi tour guide. Kenapa? Karena dengan hal tersebut kita memiliki kesempatan untuk jalan bareng dengan bule selama seharian. Ya, persyaratannya apa? Kita cukup menguasai pengetahuan seputar kota yang kita tinggali. Yang kedua itu kita memiliki kecakapan dalam ilmu bahasa Inggris. Selanjutnya kita juga tergolong dalam anggota HPI. HPI itu Himpunan Pramuwisata Indonesia. Jadi kalau misalkan ada kapal pesiar, baik itu dari Eropa or maybe etc., teman-teman sudah bisa menawarkan jasa tour guide kepada mereka. Oke, based on my experience ya. Pada bulan Januari kemarin, masih tahun ini ya teman-teman, saya menjadi tour guide pada waktu itu, yang dimana apa yang saya rasakan ketika menjadi tour guide oleh salah satu bule yang namanya Frank itu, perasaan saya senang dan tegang. Senangnya itu kenapa saya bisa memperkenalkan kota saya, selanjutnya bertukar pikiran dengan si bule, dan juga memperkenalkan apa-apa saja sih yang ada di kota saya ataupun di Indonesia. Dan tegangnya itu ketika saya harus menjaga lisan saya, karena as you know that, ada beberapa kata yang memang tidak bisa kita ucapkan, tidak bisa kita pertanyakan kepada si bule, seperti umur mereka, status mereka, dan masih banyak lagi. Pada saya jalan dengan si bule untuk keliling kota Parepare, ya tentunya dengan naik mobil ya, si bulenya minta kalau diajak ke penjual buah, soalnya dia mau makan buah yang ada di Indonesia. Selanjutnya dia juga ingin ke pasar, and I say, for what? Katanya dia mau beli tempe. Lalu si bulenya juga ingin diajak ke warkop, jadi saya ajaklah dia ke warkop pada saat itu. Dan di sana juga saya menawarkan barongko. Dan apa responnya? Dia suka banget. Kenapa? Karena sangat manis katanya. Dan apa yang membuat saya senang juga ya menjadi tour guide, karena dengan menjadi tour guide kita juga bisa mendapatkan penghasilan, dan penghasilannya itu terhitung dolar. So ya, dapat ilmunya dan dapat juga money-nya. Wait, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Yang keenam, terlihat keren dan percaya diri. Nah, seperti, what's up dude? On my way, on the way, by the way, anyway, hello, I'm here, I'm coming. Yes, saya rasa ini sudah sangat tidak asing lagi di telinga kita.
pada saat kita lagi ngumpul dengan teman-teman di warkop ataupun dimanapun itu. Dan sometimes teman kita yang jago nih bahasa Inggris, mereka ucapin itu. Dan when we try to look at them, ya mereka memang keren. Jadi salah satu keuntungan kita belajar bahasa Inggris itu, kita bisa terlihat keren dan terlihat lebih percaya diri. Flipping is not as easy as it sounds. Bukannya pamer, tapi memang milenial zaman sekarang itu suka mencampur adukan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Setidaknya mereka melatih kecakapan mereka dalam bahasa Inggris. So, kalau kalian ingin terlihat keren dan lebih percaya diri, ayo belajar bahasa Inggris. Yang ketujuh adalah mempermudah dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, manfaat yang ketujuh ini yaitu bagaimana bahasa Inggris memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang dari negara yang berbeda, serta membangun relasi pertemanan dengan orang yang ada di luar sana. Karena as we know that bahasa Inggris adalah bahasa universal. So, teman-teman tunggu apa lagi? Saya rasa tidak perlu mempertimbangkan banyak hal ketika kalian ingin belajar bahasa Inggris, karena saya rasa ketika kita belajar, ada usaha yang kita torehkan dalam proses tersebut, and effort never betray the result. Usaha takkan pernah mengkhianati hasil. So, let's rock in English, friends. Next question. See ya.